Invasi Prancis ke Rusia atau juga dikenal sebagai Perang Polandia Kedua. Konflik ini terjadi antara Prancis yang saat itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte dan Rusia yang diperintah oleh Alexander I. Perang ini terjadi karena saat itu Rusia keluar dari kebijakan blokade kontinental Inggris yang dibuat oleh Prancis, sehingga Rusia melakukan perdagangan dengan Inggris. Dan invasi Napoleon ke Rusia ini merupakan salah satu kampanye militer terbesar dalam sejarah, serta menimbulkan korban yang besar. Serangan dimulai pada tanggal 24 Juni tahun 1812 ketika pasukan Napoleon yang dinamakan Grande Army menyeberangi Sungai Neman. Menurut Prancis, salah satu tujuan resmi dari kampanye ini adalah untuk membebaskan Polandia dari ancaman Rusia dan untuk membangkitkan semangat orang Polandia agar ikut bertempur. Napoleon menyebut konflik ini sebagai Perang Polandia Kedua. Dan berikut ini adalah sejarah invasi Prancis ke Rusia selengkapnya. Di awal abad ke-19, sebagian besar Eropa Barat dan Tengah sudah berada di bawah kendali Napoleon. Kemudian Napoleon membawa Prancis ke dalam perang semenanjung di Spanyol dan Portugal yang menguras kas kekaisaran. Akibatnya, ekonomi, moral tentara, dan dukungan politik di dalam negeri Prancis terhadapnya menurun. Lalu pada tahun 1809 dibuatlah perjanjian Schönbrunn yang mengakhiri perang antara Prancis dan Austria. Di dalam perjanjian itu, disebutkan bahwa Galicia Barat akan dihapus dan dimasukkan ke dalam wilayah Kadipaten Agung Warsawa. Kemudian Rusia memandang hal itu sebagai ancaman karena wilayah itu akan menjadi tempat yang potensial untuk menyerang ke wilayahnya. Dan Rusia pun menyusun rencana serangan pada tahun 1811. Setelah itu, Alexander I mengeluarkan ultimatum yang menuntut Prancis agar menarik tentaranya yang ada di Prusia dan Warsawa pada bulan April tahun 1812. Namun Napoleon lebih memilih perang. Antara tanggal 8 sampai 20 Juni, pasukan Prancis terus bergerak dan melakukan pawai. Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari orang Polandia, Napoleon dalam pidatonya menyebut perang ini sebagai Perang Polandia Kedua. Dalam invasi ke Rusia, sangat penting untuk menyiapkan secara pasti perbekalan strategi militer yang tepat, karena keadaan yang akan dihadapi akan sangat berat. Pada tanggal 24 Juni tahun 1812, pasukan sekitar 450.000 tentara yang dinamakan Grande Army telah dikumpulkan dan mereka sudah siap menyeberangi Sungai Neman untuk pergi ke Moskow. Sedangkan di sisi Rusia, total pasukan mereka selama perang adalah sekitar 488.000 tentara dan di dalamnya terdapat lebih dari 80.000 kosak. Sayangnya saat itu, Swedia yang menjadi satu-satunya sekutu Rusia tidak mengirim pasukan bantuan. Sebelum berangkat, Napoleon mengirim tawaran perdamaian terakhir ke Saint Petersburg, tapi ia tidak menerima jawaban dari Rusia. Setelah persiapan sudah lengkap, invasi dimulai pada tanggal 24 Juni tahun 1812. Pusat pasukan Prancis difokuskan di Kaunas dan penyeberangan dilakukan oleh Korps Garda Prancis 1, 2, dan 3. Napoleon kemudian mendirikan tenda dan dia mengawasi pasukannya saat mereka melintasi Neman. Jalan-jalan di wilayah Lithuania ini merupakan jalan sempit yang melewati hutan lebat, sampai jalur suplai tidak bisa mengikuti pasukan, sehingga rombongan di belakang selalu mengalami kekurangan. Sesampainya di Kaunas, Napoleon bermalam di sana, tapi ia hanya mengizinkan pengawalnya untuk memasuki kota. Keesokan harinya, pasukan ini bergegas menuju ke Vilnius, dan saat dalam perjalanan, mereka menghadapi situasi yang berat, karena diterpa hujan lebat dan panas yang terik, serta terjadi pertempuran kecil dan lebih dari 5.000 kuda pembawa pasokan mati, sehingga Napoleon terpaksa harus meninggalkan 100 senjata dan banyak gerobak artileri. Lalu akhirnya mereka sampai di Vilnius pada tanggal 28 Juni. Mencari makan di Lithuania saat itu sangat sulit karena sebagian besar tanahnya tandus dan berhutan, sementara suplai Grande Army sudah tidak dapat mengimbangi pasukan mereka yang besar. Cuaca juga menjadi masalah yang besar, seperti yang diceritakan Letnan Mertens di buku hariannya, kalau hari-hari mereka diiringi dengan panas yang menyengat, serta malam yang dingin dan hujan sampai banyak kuda yang mati. Tidak hanya itu, mereka juga berkemah dengan kondisi seperti rawa dan banyak tentara yang terkena disentri dan demam. Dengan kondisi seperti itu, pasukan mengalami desersi, kelaparan, bahkan sampai bunuh diri.
Setelah beberapa pertempuran kecil dengan pasukan Rusia pada 2 minggu pertama di bulan Juli, Grandi Armee kehilangan 100.000 personil karena sakit dan desersi. Pada tanggal 8 Juli, Dirk van Hogendorp diangkat sebagai gubernur Lituania yang kemudian mengatur rumah sakit untuk tentara yang terluka di Vilnius dan menyiapkan pasokan. Marsekal Louis Nicolas Defoe kehilangan 10.000 personil saat dalam perjalanan ke Minsk dan sampai di sana pada tanggal 8. Tapi Defoe meninggalkan kota itu setelah 4 hari di sana setelah seorang gubernur Polandia ditugaskan untuk mengatur logistik dari sana. Kemudian Defoe menyeberangi Berezina dan ia bertempur dalam pertempuran Mogilev dengan Jenderal Piotr Bagration. Defoe memperkirakan Bagration membawa sekitar 60.000 tentara, sedangkan Bagration memperkirakan Defoe membawa 70.000 personil. Kemudian Bagration mendapat perintah dari staf Alexander dan Jenderal Barclay de Tolly yang membingungkan. Di sisi lain, setelah 5 minggu kekuatan Grandi Armee berkurang menjadi setengahnya, lalu Marsekal Michel Ney dan pasukannya mendapat waktu 10 hari untuk memulihkan diri dan mencari makanan. Tepat tengah malam pada 16 Juli, Napoleon meninggalkan Vilnius. Kemudian Panglima tertinggi Rusia Barclay de Tolly didesak oleh Bagration untuk melakukan penyerangan. Tapi dia menolak walaupun beberapa kali pertahanannya berhasil dihancurkan oleh Prancis dan membuat ia mundur beberapa kali. Setelah pertempuran Vitebsk, Napoleon menjadikan istana Alexander di Württemberg sebagai markasnya, dan di sana pasukannya beristirahat sedangkan Napoleon memikirkan strategi selanjutnya. Pada pertengahan Juli, saudara laki-laki Napoleon, Jerome Bonaparte, mengundurkan diri dan memutuskan untuk pulang. Pada tanggal 4 Agustus, Korps Barclay dan Bagration akhirnya bisa berkumpul di Smolensk. Lalu keesokan harinya, mereka mengadakan rapat dengan hasil kalau mereka akan melakukan penyerangan. Lalu pasukan Rusia ditempatkan di sisi barat. Napoleon senang dengan tindakan Rusia ini karena pertempuran yang sesungguhnya akhirnya akan terjadi. Tapi saat tahu kalau pasukan Rusia sudah bersatu, maka Napoleon mengubah strateginya. Pada tanggal 15 Agustus, Napoleon merayakan ulang tahunnya yang ke-43, dan pada sore harinya, kavaleri Joachim Murat dan infanteri Ney mendekati sisi barat Smolensk. Tapi pasukan utama datang pada hari berikutnya. Kemudian terjadilah pertempuran Smolensk yang berlangsung selama 3 hari. Saat itu Napoleon mengepung tepi selatan sementara tepi utara dijaga oleh tentara Barclay. Ketika Bagration bergerak ke timur untuk mencegah Prancis menyeberangi sungai, Napoleon mulai menyerang. Pertempuran berlangsung dengan sengit sampai kota itu terbakar saat tengah malam. Barclay merasa tidak ada peluang untuk menang, lalu ia memerintahkan pasukannya mundur untuk menghindari pertempuran yang lebih besar dan sia-sia. Namun pasukan Prancis mengejar mereka sampai terjadilah pertempuran Valutino. Tapi pasukan Rusia berhasil melarikan diri di jalan menuju Moskow. Setelah itu Napoleon membatalkan rencana bermarkas di Smolensk dan memerintahkan pasukannya mengejar pasukan Rusia itu. Jenderal Murat memohon untuk berhenti di kota ini, tapi Napoleon tetap dengan keputusannya. Pada tanggal 24 Agustus, Grandi Armee bergerak menuju ke Moskow, dan Joseph Barbanegre diangkat menjadi komandan kota dan harus menyiapkan perbekalan baru. Di sisi Rusia, Barclay akhirnya dipecat, lalu posisi Panglima tertinggi Rusia digantikan oleh Mikhail Kutuzov. Setelah menjadi Panglima, Kutuzov melanjutkan strategi Barclay yang secara bertahap menyerang Prancis dengan cara gerilya pasukan Kosak, sementara pasukan utama bergerak ke pedalaman Rusia. Kemudian Kutuzov mengambil posisi bertahan di Borodino karena ia didesak Prancis untuk menyerahkan Moskow tanpa perlawanan. Pada tanggal 7 September 1812, terjadilah pertempuran Borodino. Pertempuran ini adalah pertempuran terbesar selama invasi Prancis di Rusia yang melibatkan lebih dari 250.000 tentara dan mengakibatkan sedikitnya 70.000 korban jiwa. Pertempuran diawali oleh pasukan Grandi Armee yang dipimpin Napoleon menyerang pasukan Kekaisaran Rusia yang dikomandoi oleh Jenderal Mikhail Kutuzov di dekat desa Borodino. Selama pertempuran, Prancis lebih unggul, tapi mereka tidak berhasil menghancurkan pasukan Rusia. Sekitar sepertiga pasukan Napoleon gugur atau terluka, namun korban dari Rusia lebih besar. Pertempuran berakhir dengan pasukan Rusia yang perlahan-lahan mundur. Pertempuran di Borodino ini adalah titik penting dalam kampanye Napoleon, karena ini adalah serangan terakhirnya di Rusia. Walaupun mundur, bukan berarti pasukan Rusia kalah.
tapi mereka tetap mempertahankan kekuatannya yang kemudian akan mengeluarkan Prancis dari negara itu. Tapi dengan mundurnya pasukan Rusia, kini jalan ke Moskow terbuka lebar untuk Napoleon. Lalu Kutuzov memerintahkan mengevakuasi kota itu. Pada tanggal 14 September, Napoleon sampai di Moskow. Saat memasuki kota, ia terkejut karena kota itu sudah kosong dan hanya ada beberapa penduduk kelas bawah saja yang ada di sana. Napoleon sebenarnya kecewa dengan keadaan itu, sebab kemenangannya terasa hambar karena tidak ada yang menyambut dan menyerahkan kota itu secara resmi. Pada malam harinya, terjadi kebakaran di pinggir kota, juga beberapa penjarahan, kemudian dibentuk pemerintahan militer untuk menjaga ketertiban. Di malam berikutnya, kebakaran hebat terjadi di Moskow selama berhari-hari. Kebakaran itu disebabkan oleh satu detasemen kecil polisi Rusia yang memang ditugaskan untuk hal itu. Pasukan Prancis berusaha memadamkan api dengan segala cara untuk mencegah agar gudang senjata tidak meledak. Panas kota itu sangat menyengat dan Moskow yang sebagian besar terdiri dari bangunan kayu terbakar habis, sehingga diperkirakan 4/5 kota hancur. Karena Moskow sudah hancur dan persediaan pasukan sudah sangat berkurang, Napoleon berangkat meninggalkan Moskow untuk kembali ke Prancis pada pertengahan Oktober. Setelah itu terjadi pertempuran Maloya-Ruslavet, yang mana Kutuzov berhasil membuat Prancis terpaksa melewati jalan yang sama saat mundur ke Smolensk, dan di sana sudah tidak ada makanan yang bisa diambil. Pasukan Rusia terus memantau pasukan Prancis untuk mencegah mereka mengambil jalan yang lain, dan pasukan Kosak terus menyerang Grande Armée yang tertinggal rombongan. Waktu itu persediaan makanan untuk pasukan dan kuda sangat memprihatinkan, sampai hampir semua kuda yang mereka bawa mati atau dibunuh untuk dimakan para tentara yang kelaparan. Kini kavaleri Grande Armée sudah tidak ada lagi, jadi mereka terpaksa berjalan kaki. Dan mereka juga harus meninggalkan artileri dan ribuan gerobak persediaan karena kuda-kudanya telah mati. Hal ini membuat masalah logistik yang besar selama perjalanan kembali. Para tentara kelaparan dan terserang penyakit. Saat menyeberangi sungai Berezina, sisa-sisa Grande Armée diserang pasukan Rusia sampai menimbulkan korban yang besar. Pada awal November 1812, Napoleon mendapat kabar kalau Jenderal Claude de Mallet mencoba melakukan kudeta di Prancis. Lalu Napoleon segera pulang dengan kereta luncur dan menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Marsekal Josip Murat. Tapi kemudian Murat juga pergi lebih dulu untuk menyelamatkan kerajaannya di Naples, sehingga kepemimpinan diserahkan kepada Eugene de Beauharnais. Selain kelaparan, banyak Grande Armée yang terkena hipotermia karena saat itu sedang musim dingin, dan musim dingin Rusia terkenal mematikan. Bahkan salah satu komandan dalam bukunya tercatat kalau saat itu para tentara sangat kedinginan dan mengalami rasa kantuk yang luar biasa. Lalu jika tentara itu tertidur walaupun di dekat api unggun, maka ia akan mati. Pada tanggal 14 Desember 1812, akhirnya Grande Armée telah keluar dari wilayah Rusia. Tapi jumlah mereka sudah jauh berkurang, bahkan menurut legenda hanya sekitar 22.000 personil saja yang selamat. Selain kehilangan personil, Prancis juga kehilangan sekitar 200.000 kuda dan lebih dari 1.000 artileri.